Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karla Andre David. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan ujian akhir semester saya, mata kuliah Estetika Humanisme, di bawah dosen pengajar Ibu Nur Hasanah Haspia ini. Eh, Pada paparan kali ini saya akan membahas tema konflik manajemen. Dari beberapa pilihan saya akan mencoba memaparkan konflik manajemen. Lanjut. Yang pertama terkait definisi bahwa konflik manajemen ini dalam bahasa sederhana itu adalah proses mengenali dan menangani perselisihan secara efektif dan konstruktif atau serangkaian aksi dan reaksi terhadap pelaku dan pihak luar dalam suatu konflik yang diarahkan melalui pola komunikasi untuk mencapai penyelesaian atau ketenangan. Jadi manajemen konflik ini juga selain definisi yang barusan saya baca adalah banyak lagi gitu versi-versi definisinya. Pertama, eh, manajemen konflik ini bisa juga didefinisikan sebagai bentuk pendekatan berbasis proses yang menekankan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat konflik, termasuk pihak luar. Lalu, manajemen konflik ini juga bisa didefinisikan sebagai sebuah manajemen yang dalam sudut pandang lain bisa membuat konflik sebagai sesuatu yang merangsang perubahan dan meningkatkan produktivitas jika dikelola dengan baik. Jadi ini manajemen konflik ini tentu banyak definisinya. Kayak tadi barusan yang saya sampaikan adalah konflik bisa diubah menjadi sesuatu yang eh, merangsang sesuatu hal yang positif dan perubahan yang baik gitu. Atau definisi yang lain misalkan, manajemen konflik itu adalah sebuah upaya untuk mengendalikan konflik agar tidak meluas dan merugikan organisasi atau fokus pada komunikasi, pengendalian oleh pemimpin dan kesadaran terhadap masalah. Jadi manajemen konflik ini banyak definisinya, tapi kalau secara garis besar adalah sebuah proses yang menangani perselisihan untuk tidak meluas atau bisa mengubahnya menjadi hal yang positif dan membangun. Mungkin seperti itu kalau terkait definisi. Selanjutnya tujuan. Apa sih tujuan dari manajemen konflik ini? Tujuannya sebetulnya ada banyak, tapi saya merangkum atau memilih ada empat yang mau saya bahas. Yang pertama adalah menjaga hubungan interpersonal, menjaga keberlangsungan organisasi, pertemanan, atau tujuan. Selayaknya kita pernah mungkin berkonflik dengan seseorang, apabila konflik ini tidak diatasi dengan baik, maka konflik ini akan meluas menjadi kebencian personal. Apalagi kalau misalkan konflik kita dengan rekan kerja gitu, maka yang terancam justru keberlangsungan organisasinya. Terlebih misalkan kita punya basis atau grup rekan yang erat dan orang yang sedang berkonflik dengan kita juga punya grup yang kuat juga. Jadi membesar gitu masalahnya. Nah, manajemen konflik ini mencegah itu dan menjaga keberlangsungan organisasi, pertemanan dan tujuan organisasi. Lalu tujuan lainnya adalah menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Jadi memang kalau ada konflik itu harus dicari selayaknya konflik selayaknya konflik memang perlu dicari solusi yang adil dan berkelanjutan. Lalu tujuan lain adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama dan menjadikannya sebuah pelajaran. Nah, benar nih. Jadi kalau ada konflik juga bisa jadi ajang komunikasi. Misalkan kita berkonflik dengan seseorang yang belum pernah kita ajak bicara gitu. Mungkin karena ada istilah juga kan tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita udah nggak mengenal, terus ada gesekan, lalu kita konflik. Padahal mungkin dengan manajemen konflik ini ya kita mulai komunikasi dan mengenal dan malah mempererat kerjasama dan jadi memberikan kita pelajaran baru gitu. Selain itu juga tujuannya adalah seperti tadi di definisi awal adalah menghindari masalah yang lebih besar. Lalu
Penyebab konflik. Apa sih penyebab konflik itu? Penyebab konflik itu banyak. Cuma saya menaruh nomor satu itu adalah komunikasi yang buruk atau miskomunikasi. Jadi miskomunikasi ini juga kalau kita bicara dan membayangkan lebih luas, miskomunikasi atau komunikasi yang buruk ini dampaknya banyak gitu. Dari tugas yang di, misalkan ada tugas yang diberikan oleh atasan tapi komunikasi atau penyampaiannya kurang baik, ya interpretasinya juga kurang baik gitu. Bisa jadi apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh atasan. Lalu kalau komunikasinya udah nggak bagus, mungkin persepsi atau sudut pandang atau bahkan tujuan yang mau kita capai juga bisa jadi beda-beda. Jadi penyebab konflik yang paling utama menurut saya adalah komunikasi yang buruk. Tapi tidak terlepas, tidak hanya komunikasi yang buruk, ada banyak penyebab lain seperti perbedaan tujuan. Dari awal memang punya perbedaan tujuan, nilai, sudut pandang, atau gaya hidup antar individu atau kelompok. Ya misalkan di suatu apa namanya organisasi ada orang-orang yang memang gaya hidupnya berbeda dengan kelompok yang lain, ya tentu ini menjadi gap atau kalau bahasa sehari-harinya atau bahasa sederhananya jadi saling menggeng dan bisa menjadikan konflik juga gitu. Jadi membeda-bedakan. Lalu penyebab konflik yang lain adalah ambiguitas peran dan tanggung jawab. Lalu ada kepemimpinan yang tidak efektif. Nah, ini juga salah satu penyebab konflik. Misalkan ada pemimpin yang mungkin kurang tegas dalam memberikan arahan atau kurang tegas, kurang hadir lah istilahnya. Tentu orang-orang atau bawahannya pasti akan merasa sesukanya aja jatuhnya. Jadi mereka akan berlaku tanpa arah kalau misalkan kepemimpinan yang berlaku di organisasi tersebut tidak efektif. Lalu ada juga perebutan sumber daya atau nilai suatu yang bersifat kompetitif dan terbatas. Misalkan ada orang-orang yang misalkan kalau kita bekerja dengan baik, kita akan mendapatkan penghargaan dan penghargaan atau reward itu berupa kenaikan gaji dan mereka akan saling berkompetisi dan mungkin ini selain bisa ditanggapi dengan hal yang positif, ini juga bisa menjadi penyebab konflik kalau misalkan mereka saling berkompetitif tapi tanpa melihat tujuan yang asli dari diadakannya kompetisi tadi gitu. Lalu ada ambisi berlebihan dan juga lingkungan kerja yang memang tidak kondusif gitu. Selanjutnya, mari kita bedah masalah. Gitu. Kita dari awal membahas tentang manajemen konflik. Nah, saya mau bahas poin-poin dari referensi yang saya baca bahwa pertama, konflik ini memiliki proses dinamis, jadi nggak ujuk-ujuk langsung berkonflik. Tapi pertama dari kondisi laten yang berubah jadi persepsi, lalu dari persepsi ini jadi perasaan, perasaan itu jadi manifestasi, lalu jadi resolusi dan jadi punya dampak lanjutan. Jadi saya tidak menyukai seseorang juga bukan ujuk-ujuk langsung tidak suka, pasti ada prosesnya terlebih dahulu gitu. Lalu konflik ini bisa berdampak positif seperti definisi tadi di awal bahwa meningkatkan misalkan meningkatkan disiplin, motivasi produktivitas atau bisa juga berdampak negatif, absensi tinggi, sabotasi, stres dan turnover. Lalu konflik bisa diklasifikasikan menjadi intrapersonal, interpersonal, antar individu, antar kelompok, antar individu dan kelompok dan antar organisasi bahkan antar negara gitu. Luas definisi konflik ini. Strateginya dalam menyelesaikan konflik itu bisa istilahnya win-win, win-lose atau lose-lose. Kalau misalkan di PowerPoint ini saya buat kalah-kalah, menang kalah atau menang-menang. Pendekatan birokratis, sistematik, dan reorganisasi struktural. Itu adalah salah strategi-strategi yang bisa juga untuk meredam konflik dalam hal manajemen konflik. Studi kasus organisasi mahasiswa menunjukkan bahwa
konflik sering muncul dari perbedaan pendapat dan gaya kepemimpinan. Nah, kalau kita misalkan lihat juga rekan-rekan mahasiswa gitu, misalkan ketika mereka turun ke jalan, ya itu tentu punya penyebab gitu. Nggak ujuk-ujuk mereka datang dan berdemo dan sebagainya, karena eh, ada dasarnya, ada alasannya, baik itu seperti tadi disampaikan, ada pendapat yang memang atau nilai yang berbeda pandangan antara mahasiswa atau yang orang yang mau disampaikan aspirasinya atau gaya kepemimpinan yang menurut mahasiswa kurang baik gitu. Lalu ada strategi yang bisa digunakan, SOP organisasi, evaluasi pasca kegiatan, kerja sama tim, dan peran pembina sebagai mediator. Itu hal-hal yang saya dapat dari referensi yang saya baca. Selanjutnya solusi. Solusi yang pertama adalah dalam hal manajemen konflik adalah melakukan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan konflik. Misalkan melakukan pengenalan, identifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal. Misalkan ada konflik A dan B, sebetulnya kondisi idealnya harusnya gimana sih gitu. Kondisi saat ini gimana sih? Lalu kita diagnosa gitu. Analisis siapa, apa, mengapa, di mana, bagaimana konflik terjadi. Jadi kita runut masalahnya, kita bedah. Lalu penyepakatan solusi, dari solusi tadi kita melibatkan semua orang yang atau semua pihak yang terlibat dalam sebuah konflik itu untuk sama-sama cari solusi yang realistis dan sama-sama disepakati nantinya. Lalu langkah selanjutnya adalah pelaksanaan, menerapkan solusi dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Jadi ketika ada konflik antara dua belah pihak, ketika ada solusi, ada banyak solusi dan disepakati, misalkan ada solusi A yang mau kita ambil. Solusi itu bisa berdampak positif, tapi ada juga dampak negatifnya kalau misalkan solusi yang diambil ini tidak menyenangkan semua pihak gitu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan dengan matang. Lalu kita evaluasi gitu, kita tinjau hasil penyelesaiannya dan ulangi proses jika perlu. Nah, yang kedua terkait solusi tadi yang saya sempat bahas adalah kayak win-win strategi, kita fokus pada menguntungkan semua pihak yang berkonflik, menggunakan pendekatan tabayun, musyawarah, atau konsultasi proses. Lalu ada win-lose strategi, digunakan jika salah satu pihak memang harus mengalah demi stabilitas organisasi atau kebaikan yang lebih besar yang nantinya dijadiin dasar kalau masalah serupa kembali muncul. Langkah ini cocok untuk melibatkan pelanggaran aturan atau etika. Jadi kalau ada yang melanggar aturan, ya dihukum gitu. Lalu ada lose-lose strategi, kompromi atau melibatkan pihak ketiga jika konflik buntu. Jadi kalau misalkan buntu nggak ada solusi, ya udah dua-duanya harus ya istilahnya lose-lose gitu. Mungkin itu solusi juga dalam menyelesaikan konflik. Lalu yang ketiga menonjolkan peran pemimpin dan manajemen konflik. Pemimpin yang enggan terlibat dalam suatu konflik atau pemimpin yang cenderung tidak tegas memang menyebabkan anggota merasa tidak punya pemimpin dan akan berlaku tanpa arah, dan sosok pemimpin memang sangat sentral. Kepemimpinan juga harus bisa mengadakan komunikasi antara dua arah, dalam artian dari atas ke bawah dan dari bawah juga memberikan masukan ke bawah, ke atas, sorry. Sikap mengayomi, jadi pemimpin juga tidak ujuk-ujuk hanya menyalahkan, tapi mendukung anggota yang memang terlibat masalah, membantu mencarikan solusi. Lalu pemimpin juga perlu menegakkan SOP, evaluasi berkala, dan sebagainya. Nah, ini ada referensi yang saya jadikan dasar untuk membedah manajemen konflik pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada jurnal pertama, itu jurnal dengan judul Manajemen Konflik dalam Sebuah Organisasi yang ditulis oleh Bapak Jeffrey Heridiansyah di tahun 2014. Lalu yang tengah ini adalah sumber kedua yang jadi dasar saya juga, jurnal dengan judul Urgensi Penerapan Manajemen Konflik dalam Organisasi Perkuliahan yang ditulis oleh Anisatul Hidayah, Muhammad Supriyadi, dan Saleh. Jurnal kedua ini terbit di tahun 2023.
Lalu yang ketiga juga ada jurnal juga yang jadi dasar saya dalam mempresentasikan hari ini, dengan jurnal dengan judul Manajemen Konflik dalam Organisasi yang ditulis oleh Ibu Dini Vientianti dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ada Filza Rasikah, ada Nadia Mawada, yang jurnal ini terbit di 3 Agustus 2024. Jadi tiga jurnal ini jadi dasar saya dalam mencoba mengenal seberapa penting manajemen konflik, begitu juga apa saja yang menjadi penyebab konflik, lalu apa, solusi-solusi yang paling tepat untuk mengatasi konflik dan sebagainya. Itu saja yang mau saya presentasikan untuk kesempatan kali ini. Buat segala kekurangan dalam paparan saya minta maaf. Semoga apa yang saya paparkan juga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.